Siang hari ini alhamdulillah saya bersama Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Ibu Wamen Kementerian P2MI juga beserta jajaran menuntaskan beberapa agenda yang penting. Yang pertama, transisi dan transformasi P2MI, Kementerian Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Apa itu transisi? Yang masih dulunya menjadi pekerjaan Kemenaker sudah dioper ke pekerjaan Kementerian P2MI. Yang masih proses apa? Mulai dari pola kerja luar negeri, peluang luar negeri, atas tenaga kerja, aset-aset, semuanya ongoing proses tuntas. Tinggal transisi ini akan menuntaskan beberapa agenda yang sedang dalam proses penyelesaian. Yang kedua, kita bertiga membahas soal memperluas cakupan program vokasi dan pemagangan, yang kita akan terus mencari formula pembiayaan, formula untuk mempermudah meningkatkan kapasitas atau skill advokasi yang dibutuhkan pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu yang menarik misalnya bagaimana pelatihan bahasa ke negara-negara yang memang langsung dibutuhkan. Salah satunya yang paling mendesak, pelatihan bahasa Jerman ya, untuk penempatan pekerja migran di Jerman. Yang kedua, Pak Menaker punya program 20.000 magang yang akan terus dijadikan pilot project akhir tahun ini untuk kita berbesar lagi, moga-moga sukses di 2026. Pemagangan dan persiapan peningkatan kapasitas vokasi. Pemagangan paket program baru yang dilakukan oleh Pak Menteri Tenaga Kerja, ini 20.000 orang magang dan persiapan kerja di akhir tahun 2025 ini akan dijadikan pilot and model dengan harapan 2026 semoga ada anggaran yang lebih besar lagi untuk memperbanyak lagi proses capacity building dan proses pemagangan di berbagai perusahaan. Itu poin-poin yang menjadi pembahasan, termasuk kita membahas cost structure pembiayaan untuk calon pekerja migran di luar negeri. Apa itu? Kita masih akan menuntaskan bagaimana agar KUR, kredit usaha rakyat untuk pekerja migran ini semakin mudah dimanfaatkan oleh para calon pekerja migran. Saya kira itu pengantar dari saya. Silakan nambahin Pak yang belum. Ya cukup. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini saya berkesempatan memenuhi undangan dari Pak Menko PM. Jadi sebenarnya juga sekaligus untuk kita mengecek progres ya transisi yang selama ini sudah berjalan ketika yang awalnya satu kementerian dipecah menjadi 2 kementerian. Jadi mungkin teman-teman juga sudah tahu sudah ada MOU sebelumnya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko ada beberapa proses yang ternyata bisa dan perlu dilakukan akselerasi. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Intinya akselerasi, percepatan sehingga tuntas. Saya persilakan Bu Wamen. Ya, terima kasih Pak Menko, Pak Menaker. Jadi tadi kami membahas beberapa hal yang memang sudah berjalan selama ini, tapi tadi kata kuncinya adalah akselerasi, karena di lapangan ini kan memang tidak sepenuhnya bisa menunggu. Kami bicara juga tentang magang. Nah, selama ini tuh magang sering dikeluhkan dalam kunjungan kami ke Jepang kemarin. Banyak peserta magang yang merasa tidak terproteksi, sementara mereka merasa sudah menjadi pekerja migran. Nah, tadi udah ada kesepahaman juga agar nanti walaupun mereka berangkat sebagai magang, mereka juga sudah terdaftar di kami, sehingga perlindungan itu tetap bisa diakses walaupun nanti akan berubah setelah proses magang 2 tahun itu menjadi pekerja migran. Tadi juga bicara soal atase ketenaga kerjaan yang selama ini memang sering ditanyakan ya, karena itu kami sangat membutuhkan mereka sebagai perpanjangan tangan kami untuk membuka pasar-pasar baru dan juga untuk memastikan pelindungan, menegosiasikan jika ada permasalahan hubungan industrial dan lain-lain. Tadi juga sudah disepakati prosesnya ini akan berjalan lebih cepat ke depannya. Makasih. Demikian? Cukup ya? Cukup ya?
Satu aja. Satu aja, satu. Satu merangkum semua. Saya Haji dari Times, Pak. Pak Yasin ini Pak, soal pemagangan yang di BUMN ini nanti mekanismenya akan seperti apa sih Pak? Daftarnya lewat BLK atau akan seperti prakerja atau seperti apa? Enggak, daftarnya nanti kita sedang siapkan platformnya. Jadi daftarnya ke platform itu kita harus siapkan dalam minggu ini. Kemudian nanti perusahaan juga akan daftar. Jadi mirip kayak siap kerja, bukan prakerja ya. Siap kerja, perusahaan juga akan daftar dengan mencantumkan kedetilan informasi seperti apa. Nanti ada proses kita padanan data dibantu oleh Dikti Saintek, dan kemudian bagaimana kita mendistribusikan 20.000 itu. Baru sesudah itu ada proses magangnya itu sendiri. Ya, baik, cukup. Ekonomi masyarakat, ekonomi Tadi hasil rapat itu kita buka karena konsepnya bukan bantuan sosial, tapi ini adalah konsepnya untuk pembukaan konteksnya lapangan kerja sebenarnya. Walaupun itu sifatnya sementara. Iya, jadi anggarannya sudah ada dan Kementerian Keuangan sudah siap untuk buka blokir ya. Oke, cukup ya. Oke, sip, makasih ya. Makasih banyak semua. Jadi semua daftar, calon pekerja magang daftar, perusahaan juga daftar. Makasih. potensi tenaga kerja dari luar negeri atau permintaan Ya. secara keseluruhan. Nah, kalau di Jerman itu sebetulnya ada 400.000 lowongan dari berbagai sektor ya. Nah, tapi tentunya kita harus petakan, kita harus realistis juga bagaimana kemampuan kita, sektor mana yang bisa diisi. Tapi tadi kuncinya satu adalah bahasa Jerman. Penguasaan bahasa Jerman yang paling rendah itu level A1. Maka tadi saya minta Pak Menaker, mungkin nggak agar kita juga bisa memberikan pelatihan, mungkin juga menggandeng Pemda bahasa Jerman untuk teman-teman ya. Karena ini menjadi, yang saya lihat ini menjadi pasar ke depan yang menjanjikan dan kita harus serius mengurusi ini. Oh Terima iya, kasih. saya titip juga satu hal yang penting kepada seluruh SMK-SMK yang menyiapkan talent yang mau kerja ke luar negeri, sedini mungkin dipersiapkan sejak semester 1 kelas 1. Sehingga mereka menyesuaikan kapasitas bahasa yang akan memang dirancang. Talent sejak awal. Tolong dipersiapkan semua SMK-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.